Oke. Jadi ceritanya dia berlari ya kan? Berlari maraton. Jadi orang berlari maraton, apa yang terjadi di dalam tubuhnya? Memanas, langsung panas. Jadi kalau orang berlari maraton itu kan dimulai dari mendaftar. Ya, daftar dulu lah, baru dijadwal, ya kan? Maka sebelum dia menjadwal, maka dia harus mempersiapkan dirinya, latihan dia, ya kan? Maka ketika dia latihan, apa yang terjadi dalam tubuh manusia ketika melakukan lari maraton? Anggaplah udah latihan dia nih, ini udah hari H nih. Maka di hari H, apa yang ada dalam pikiran seorang pelari maraton? Dia pengen apa dia? Dia mau apa? Mau menang. Mau menang atau mau lari? Ada yang mau lari, ada yang mau menang. Beda nggak ketika seorang pelari maraton, satu mau lari aja, yang satu lagi pengen menang, mau menang. Beda. Apa bedanya? Tujuan. Iyalah, memang tujuan yang beda. Apa perbedaan ketika ada perbedaan tujuan? Ada perbedaan ekspektasi. Apa yang terjadi pada sistem endokrinnya? Itu pertanyaan pamungkasnya begitu. Beda nggak sistem endokrinnya ketika seseorang punya tujuan yang berbeda? Ya, betul. Jadi maka pertanyaan sama kalian, udah kalian temukan kah? Adakah hubungan antara sistem endokrin dengan otak manusia ini? Dengan pikirannya? Ada hubungannya? Siapa yang udah coba? Si Flower, mana Flower? Ada, kau baca Flower. Sistem endokrin kita kan, pusat endokrin kita apa? Hipotalamus. Itu namanya master of gland, ya kan? Dialah yang awal semua, hipotalamus di otak kita. Maka hipotalamus kita dipengaruhi oleh apa? Sensorik. Ya. Sensorik kita itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh sensorik. Apa arti sensorik? Sensor, pendeteksi. Jadi sensorik kita itu dipengaruhi oleh panca indera, ya kan? Kita punya panca indera kan? Berarti apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hipotalamus kau. Apa yang telinga mendengar, apa yang kita dengar akan mempengaruhi hipotalamus. Apalagi penghidu, apa yang kita hidu, kita cium baunya mempengaruhi hipotalamus. Pengecap lidah, apa yang kau rasa di lidahmu mempengaruhi hipotalamus. Apa lagi? Kulit. Ada sensor sentuhan di situ, ya. Saraf sentuhan. Pendengaran udah tadi kan? Apa yang kau dengar? Ada. Lalu berarti itu semua proses yang terjadi di dalam korteks. Ya. Otak kita kan ada bagian korteks ya. Bagian korteks cerebri. Itulah otak paling besar. Di situ bergabung semua, ada sel sensorik, ada sel motorik. Tahu sel motorik? Sel saraf motorik. Apa? Sel saraf yang memberikan apa? Perintah, impuls ke jaringan di luar otak. Jadi ke tanganmu, kau bisa menggerakkan begini karena ada sel motoriknya di otak. Kakinya nanti bergerak, melangkah karena ada sel motorik dari otak. Itulah di korteks. Beda dengan sensorik. Sensorik adalah mendeteksi apa yang dari luar lingkungan terhadap kita. Nah, itu akan kemudian mempengaruhi hipotalamus. Oke? Jadi pada pelari ini tadi, dia mau tujuannya apa? Goalnya apa?
Di mana ada tujuan itu? Kalau di dalam otak kita di mana ada tujuan? Motivasi namanya. Coba buka di ChatGPT. Kau dulu, Flower. Proses motivasi di dalam otak manusia. Nanti sambil dimasukkan ke Canva-nya. Proses motivasi di dalam otak manusia. Dari hipotalamus, dimana tadi hipotalamus itu dia mengatur kebutuhan dasar berupa lapar, haus, tidur, homeostasis. Oke, stop situ. Jadi hipotalamus memiliki dorongan ya. Lapar berarti dorongan untuk makan. Haus dorongannya untuk minum. Artinya ada dorongan kita dan itu lahir dari hipotalamus. Nah, sekarang dorongannya itu, dorongan lapar dari mana? Jadi buatnya ada dikasih tahu sebelum hipotalamus apa? Yang mempengaruhi hipotalamus apa? Hah? Talamus. Yang mempengaruhi talamus siapa? Di mana? Bisa dari medullaris, bisa dari korteks karena ada kortikotalamik kan? Penghubung antara talamus dengan korteks. Jadi apa yang ada di korteksmu sekarang? Itu tujuanmu apa? Siapa yang menetapkan tujuan dalam hidup kita ini? Kau kan bisa. Mana pernah Tuhan menetapkan tujuan dalam hidup kita? Tuhan kasih kebebasan. Yang penting kau dikasihnya hidup, ya kan? Dikasihnya kau dunia ini, bisa kau tinggal di dunia ini. Baru kau tentukan tujuan. Maka tadi pelari kita tadi ini, apa tujuan dia? Kalau tujuan dia mau menang, ya, berarti hipotalamusnya akan aktif nggak? Hipotalamusnya aktif. Apa aktifnya? Rasa apa? Mau cepat. Supaya cepat, maka yang diaktifkan adalah nanti sistem saraf simpatiknya. Ya. Lalu yang diaktifkan nanti adalah hormon. Nah, yang sejajar dengan simpatik itu hormon apa? Yang udah kalian buka ini pasti ada. Adrenalin, tiroid. Itu akan memacu. Persoalannya, kalau dia belum lari, tapi udah mau menang kan, pengen menang kan, padahal belum lari dia. Apa yang terjadi? Udah bekerja duluan badannya. Jantungnya udah lebih cepat berdetak, padahal belum lari nih. Hanya karena cuma pengen goalnya mau menang gitu. Dia tujuannya menang. Nah, maka tujuan kalau salah menetapkan tujuan, respon tubuh pasti akan menjadi salah. Belum lari udah panas. Udah panas belum dia? Belum lari. Pasti udah kalau tujuan dia mau menang. Dia harus menang katanya. Dia nggak mau menerima. Ya. Tapi kalau orang tujuannya lari, maka apa yang dilakukannya? Dia akan menunggu kode. Ditembakkan. Barulah, oke, ini saatnya lari. Maka teraktivasi simpatiknya, ya kan? Jantungnya akan naik heart rate-nya, ya, napasnya akan meningkat, panasnya akan mulai terbentuk. Tapi karena tujuan dia hanya lari, maka di otaknya itu juga ada namanya dopamine reward system. Apa itu dopamine reward system kemarin? Jangan lupa. Coba buka. Si Flower udah. Yeremia. Apa itu dopamine reward system? Sistem reward dopamin adalah jalur saraf otak yang mengatur rasa senang, motivasi. Jalur saraf otak yang mengatur perasaan senang, motivasi, belajar, berbasis reward. Reward itu artinya hadiah. Jadi merasa dapat hadiah dia. Terus. Yang akan menguatkan perilaku. Yes. Jadi tadi dia tujuan dia apa?
Ketika tujuan dia lari, dia berlari nggak tuh? Maka kalau dilihat dari dopamine reward system, orang yang melakukan apa yang menjadi tujuan dia. Jadi kalau menang kan kita nggak melakukan apa kalau tujuannya menang. Maka nggak boleh menang itu jadi tujuan. Menang itu adalah hadiahnya aja gitu. Kita nggak bisa buat apa-apa dengan kemenangan. Karena kemenangan itu faktornya sangat banyak. Bisa faktor dari kita jadi egois kita. Oh, kita paksa. Ya kan? Atau kita berharap orang lain sakit biar kau menang. Ada kan? Maka ada orang dalam hidupnya yang penting dia di atas. Orang lain didoakannya jatuh terus. Kalau nggak jatuh, dijatuhkannya. Maka kau akan ketemu juga dengan kehidupan seperti itu. Ketika kau berada di atas, orang yang pengennya berada di atas akan menarik kau jatuh. Lalu karena kau juga di atas, kau ngapain di atas? Kenapa kau bisa di atas? Kan kau harus tahu. Kalau kau berada di atas karena usahamu sendiri, maka nggak akan bisa kau tahan. 1000 orang berusaha menjatuhkanmu. Maka di dalam otakmu harus ada, aku bisa di atas bukan karena diriku, tapi karena Tuhan. Jadi kalau orang pun mau berusaha tarik kau, ya kau nggak apa-apa, kau terima aja. Ya silakanlah tarik aku di sini karena Tuhan kok. Nah, maka di otaknya akan muncul data baru. Apa yang terjadi? Ketika ada orang yang dalam pikirannya motivasinya adalah mau mengikuti maunya Tuhan aja, maka ketika ada orang lain berusaha menjatuhkan dia, apa dalam pikirannya? Ya udah, wajar lah kalau orang berusaha menjatuh. Nggak overthinking dia. Kalau orang nggak punya pemikiran tentang Tuhan, maka dia akan mikir, kenapa aku kok mau dijatuh? Kenapa orang kok ngejek Ya, betul. Namanya refleks marah kalau itu refleks primitifnya. Karena apa? Karena belum tertanam memorinya di otak. Ya mungkin nggak pernah ada yang ngajarin kau tentang Tuhan sejak dari kecil. Disuruh sekolah minggu, cabut. Dikasih uang persembahan, jajan yang dilakukan. Sehingga tidak terbentuk memori di otak. Karena korteks, bagian otak korteks kita itu terhubung dengan talamus. Cocok. Jadi coba buka talamus itu apa sih sebenarnya? Si Yohana. Apa itu talamus tuh? Mana si Yohana? Nah, coba buka di chat. Kok nggak ada ChatGPT? Nah, buka lah. Biar jangan habis ChatGPT kalian, kan kita hemat. 10 orang kita di sini, kita keroyok ChatGPT. Talamus bagian otak yang berbentuk seperti telur kecil dan terletak di tengah otak, tepat di atas batang otak. Salah satu bagian dari diencephalon dan berfungsi sebagai pusat penghubung atau relay center antara panca indera, sistem saraf, dan otak bagian atas atau korteks. Nah, dia penghubung. Jadi apa yang kau lihat ini sekelilingmu akan terhubung ke otakmu karena ada si talamus, relay dia. Jadi kalau kau lihat yang baik-baik, otakmu akan sehat. Bisa. Makanya orang memakai ini menjadi metode marketing, jualan jadinya. Ya. Orang flexing, memamerkan, ya. Supaya apa? Supaya orang melihat apa yang dia pamerkan. Kalau orang melihat apa yang dia pamerkan, akan masuk ke otak orang tersebut, kan? Maka akan jadi terbentuk motivasi. Orang jadi pengen seperti kita. Siapapun yang ketika berada di atas, kau akan tetap harus di atas. Kau tetap di atas akan bisa dilihat orang, kan? Orang akan lihat, enak kali itu si Yeremia itu. Di atas terus. Jadi pengen gak orang? Pengen. Maka ketika orang jadi pengen,
Orang nggak tahu cara kau naik ke atas. Yang orang tahu, kau bisa narik orang ke atas, maka tanganmu akan ditarik ya. Maka kau harus tetap ketika di atas jadi orang yang apa? Rendah hati. Apa yang maksud dengan rendah hati? Ya iya rendah hati lawannya nggak sombong. Lawannya sombong ya. Rendah hati artinya, coba aku tanya kau Yer, misalnya kau lagi di atas nih ya, kau jadi Menteri Kesehatan. Pak Menteri, kenapa Pak Menteri bisa jadi Menteri Kesehatan? Bilang yang ku jawab ya, dipilih Pak Presiden bilang. Ada. Apa yang terjadi? Ketika dia bilang dipilih Pak Presiden, apa yang terjadi? Orang yang mendengarnya pasti yang dipikirkannya adalah bagaimana mengejar Pak Presiden. Sekarang nanti kau jawab gini, cuma karena Tuhan, aku nggak bisa buat apa-apa. Ulang ya. Jadi Pak Menteri, kenapa Pak Menteri bisa jadi Menteri? Cuma karena Tuhan, nggak bisa buat apa-apa. Oke, itu namanya apa? Rendah hati. Orang rendah hati merasa nggak ada, dia nggak bisa buat apa-apa kecuali karena Tuhan. Siapa mau jadi menteri? Iyalah, kita semua mau dong. Masa nggak mau? Yang penting kita tahu siapa yang bisa buat kita jadi menteri. Kalau kau harap kepada manusia menjadikan kau menteri, maka manusia juga yang akan menjatuhkanmu. Tapi kalau kau diangkat oleh Tuhan, sekalipun manusia berusaha menjatuhkanmu, ya, nggak ada yang bisa menjatuhkanmu karena tangan Tuhan yang menaik kita naik. Gitu. Namanya rendah hati. Maka dibilang berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Gitu ya. Udah baca Alkitab tadi pagi belum? Siapa yang belum? Angkat tangan yang belum. Udah kusuruh pun tengok YouTube ku aja sambil tidur kalian. Kalian buka YouTube ku tek gitu. Udah. Kalian dengar-dengar aja. Oke. Supaya apa? Supaya di otakmu terhubung dengan talamus. Lalu talamus akan mempengaruhi dihasilkan ialah nanti releasing hormon yang sesuai. Maka kau akan menjalani hidupmu dengan enak. Kau nggak sakit kepala, ya. Kau nggak rasa capek, kau nggak rasa lemas, kau nggak rasa kecewa, kau nggak rasa marah, ya. Kau akan anteng gitu loh, ringan hidup nih, enak gitu menjalaninya. Bisa? Karena kalian sekarang udah paham bahwa tubuh manusia itu dikendalikan oleh otak. Di otak itu ada dua sistem. Sistem saraf otonom, yaitu yang pertama simpatik dan parasimpatik. Itu dari saraf. Satu lagi ada sistem endokrin yang hormon, cairan, zat yang dilepaskan oleh hipotalamus dan hipofise, yang kemudian akan mengalir ke seluruh aliran darahmu, mengatur semua organ-organ tubuh. Kita nggak bisa mengatur ginjal, betul? Maka ginjalmu hanya bisa diatur oleh sistem saraf otonom dan endokrin. Kau nggak bisa mengatur lambungmu, maka lambungmu harus diatur oleh sistem saraf. Endokrin juga berperan. Semua organ yang kau hanya bisa ngatur apa coba? Kau hanya bisa ngatur matamu, kemana kau mau nengok, bisa kau atur suka hati kau. Maka kalau kau tengok yang nggak enak, udah tahu kau nggak enak, apa yang kau lakukan? Tutup matamu. Kalau kau tengok sesuatu yang enak, tapi kau nggak bisa mencapai yang nggak enak itu, apa yang kau lakukan? Lari kau dari situ. Karena kau nanti jadi pengen. Kau tengok sekarang misalnya orang jalan-jalan ya, ke Paris, ya, ke Inggris. Ih, enak kali orang itu ya berfoto. Sementara kau sekarang lagi ngapain? Kuliah. Kalau itu muncul nanti di otakmu gambarannya, maka akan muncul keinginan. Jadi goal dia, jadi motivasi dia. Motivasi ini kalau tidak nggak tahu apa yang mau dilakukan dari motivasi, nanti stres. Nanti kau kena pinjol jadinya. Kalau sebelum kena pinjol kena
Judol. Apa itu judol? Jadi online. Judi online. Tahu kalau bahaya kena judol? Apalah? Kecanduan enak kalau kecanduan menang. Ini kecanduan tapi kalah. Nah, berarti kamu nggak paham. Orang kena judol, awal-awalnya dikasih. Iya, supaya muncul dulu motivasinya di otaknya. Tik, langsung menang. Apa di dalam otaknya? Pasti menang. Banyak dimaksud kan? Ada? 2 kali, masih menang juga. Tambah lagi lah. Kalau bisa menang, tambah lah. Kau nggak tahu bahwa kau sedang ditipu. Tapi bilanglah, kita bukan ditipu sebenarnya, kita bodoh. Coba pikirkan, kalau orang main judi, kok bisa uang itu bertambah? Apa mungkin si bandar judi mendonasi untuk kau? Tentu. Kalaupun sekarang kita lihat ya, format judi online itu adalah karena dia dapat dari iklan. Di judi online banyak iklan masuk kan? Orang iklan ini akan membayar bandar. Maka kau jangan tertipu. Karena kau sudah tahu. Oh, jadi waktu kau nggak punya uang, kau harus mikir, untuk apa uangmu? Toh kau sekarang masih hidup. Ya. Nantilah untuk aku pas tamat, ya kan? Berapa tahun lagi kau tamat? 2 tahun lagi. Coba kau pikir, kau bisa hidup sampai sekarang kenapa, Albert? Karena Tuhan. Jadi kalau 2 tahun lagi kau hidup karena siapa? Karena Tuhan. Kalau ada uangmu sekarang, kau sediakan untuk 2 tahun lagi. Tahu kau bakal hidup atau enggak 2 tahun lagi? Tidak tahu. Maka siapa kau cari? Tuhan. Kalau kau cari uang, kau akan nggak mati. Kecewa, stres. Kenapa? Coba jelaskan sama aku. Gimana caranya kita cari uang? Nah kan berarti tujuannya apa? Harusnya tujuannya apa? Kerja tujuannya. Jadi bukan mau cari uang. Kalau kau cari uang, ketika kau bekerja, lalu uangnya belum datang, kau tidak akan mendapat dopamin di otakmu. Tapi kalau tujuanmu, enggak, tujuanku kerja aja. Setiap kau kerja akan naik dopamin reward system. Kau akan merasa apa? Senang bekerja. Walau belum dapat uang. Karena kau pun tahu kau bisa bekerja juga karena betul. Bisakah manusia bekerja tanpa Tuhan? Ya, bisa. Tak bisa. Jadi itu akan membuat kita merasa tetap bahagia, bersyukur. Ya. Bisa kau belajar tanpa Tuhan? Tidak. Yang kita pelajari pun ini dari mana? Dari Tuhan. Hah? Setuju kau? Setuju. Si Sarah. Mana Sarah? Kenapa kau setuju yang kau pelajarin dari Tuhan? Ada yang enggak diciptakan Tuhan? Enggak ada. Semua. Sel-sel itu. Jadi hebat Tuhan itu. Kita? Apa yang kita bisa? Hanya menjalankan perintah. Jago kali. Siapa namanya? Dian Natalia. Apa yang kita bisa? Hanya menjalankan perintah Tuhan. Menyala wak dengarnya. Iya juga ya kan? Karena kalau udah Tuhan kasih perintah, berarti Tuhan yang buat kita bisa jalankan perintah. Jadi kalau ada orang bilang, tapi kan berat, ya. Jawabannya kenapa? Ya karena dia nggak sadar. Dia bisa hidup juga karena Tuhan. Gitu. Oke, mantap. Dah, lanjut. Terus tadi si pelari tujuan dia adalah apa nih pelari kita ini? Dia punya tujuan harus menang. Maka teraktivasilah sistem saraf simpatis. Dan karena kita ini tadi ceritanya juga endokrin, teraktivasilah sistem
endokrinnya. Coba jelaskan sistem saraf endokrin yang bekerja pada pelari yang tujuan utamanya, goalnya adalah mau menang aja. Si Johanna, J. Mana si Johanna? Ayo Johanna. Yang pertama. Karena tujuannya menang aja. Apa katanya? Benar nggak kalau malamnya pun kalau tujuan menang udah nggak bisa tidur dia? Udah nggak bisa tidur dia dari malam, besoknya tanding, tapi dari malam ini udah nggak bisa tidur dia, karena dia tujuannya yang satu, harus berarti dia takut kah? Berarti dia menjadi cemas, anxiety yang muncul. Karena cuma pengen nah itu sama itu dengan orang yang cuma pengen kaya, cuma pengen sukses, cuma pengen lulus. Itu yang diinginkan. Bisa apa ya? Ada jawabannya apa, Dek? Di sini juga aktifnya sistem saraf simpatis yang dimana itu denyut jantung meningkat. Yes, oke, salah satu. Maka pelari kita akan mengalami peningkatan denyut jantung. Berarti kalau denyut jantungnya meningkat, kontraktilitasnya meningkat. Setiap otot di dalam tubuh kita bekerja akan menghasilkan panas. Karena masalah pada pelari ini adalah ketika dia sedang bertanding, suhu tubuhnya sampai naik. Padahal dia nggak ada sakit Itu satu. Dua. Pernapasannya lebih cepat. Berarti kalau pernapasan lebih cepat, otot pernapasannya juga akan makin banyak begitu. Nah, lihat gini. Kayak mana lari gini? Hah? Paham? Ini pun akan menghasilkan lalu energi akan dikuras. Harusnya energi itu ke kakinya, ke otot di kaki. Jadi dipakai untuk pernapasan. Karena dia nggak tenang. Karena dia panik. Dia cuma pengen Tapi kalau tujuannya adalah lari aja. Aku yang penting lari. Mau menang kek, mau enggak kek, nggak masalah. Penting gua lah. Dan aku akan berlari sesuai dengan kemampuan. Karena tujuannya adalah lari. Terus apa lagi? Napasnya tadi? Pupilnya melebar. Nah, biasanya kalau udah pupil melebar itu kan, apa guna pupil? Melihat. Itu untuk ini, membatasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam retina. Akhirnya lebar retinanya. Silau dia. Melihat pun udah nggak jelas. Apa akibatnya? Ku tersandung. Karena dia nggak bisa lihat batu kecil di bawah. Dia udah nerima cahaya matanya. Karena pupilnya sudah membesar. Itu sama kayak orang lagi marah, emosi. Nggak nengok apa-apa lagi. Pokoknya dipukulnya entah apa gitu. Itu sama dengan orang yang emosi. Nggak sadar dia ngomong sama siapa. Semua omongan yang kotor, omongan yang jelek, omongan yang kasar dikeluarkan semua. Oke. Terus apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah di saluran cerna menyempit. Ingat. Ya memang harusnya ketika orang sedang berlari, saluran cerna harus istirahat. Makanya harus disempitkan pembuluh darah. Tetapi pada orang yang seperti ini, dia udah nggak tidur tadi malam, ya kan? Udah kacau semua itu. Berarti kurang istirahat. Badannya pun minta istirahat. Tanpa dia sadari, parasimpatiknya juga memaksa untuk digest. Sementara aliran darahnya udah
maka bisa terjadi resiko apa? Ya peristatik di ususnya semua terganggu. Bayangkan aja kalau dia lari dalam keadaan kembung perutnya lah, ngisep lah. Nah terus, Satu lagi pembuluh darah ke otot melebar. pembuluh darah ke ototnya melebar itu wajar, itu harus. Karena ototnya yang sedang memerlukan aliran darah. Tapi jangan lupa, sudah banyak terpakai energi di organ yang lain. Lalu dari sistem endokrinnya, apa yang teraktivasi? Oh jangan kau lagi, gantian. Sa Joanna, Imo. Hipotalamus itu akan melepaskan CRH atau corticotropin releasing. Corticotropin releasing hormone. Yes, bagus. Terus kelenjar hipofisi anterior juga mengeluarkan ACTH atau adrenal. Lalu ke hipofise anterior akan menghasilkan ACTH. Apa itu ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. Mantap. Terus Kelenjar adrenal menghasilkan kortisol untuk memberi. di mana kelenjar adrenal itu? Korteks mana? Adrenal. Di mana itu? Suprarenal. Berarti di Oke, berarti dari hipofise anterior ya? Atau posterior? Anterior akan menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormone, masuk ke dalam darah. Lalu dia akan bergerak ke ginjal. Di ginjal dia akan bekerja pada kelenjar suprarenal. Apa nama kelenjar tetap belum? Adrenal. Dihasilkan dari situ hormon adrenal. Apa dampaknya? Apa efek hormon adrenalin? Detak jantung, pernapasan, tekanan darah dan aliran darah ke otot. Ikut lagi. Detak jantungnya tambah tinggi, berarti tambah banyak nggak panasnya? Tambah banyak panasnya. Hah? Bisa? Hanya gara-gara pengen karena pengen menang malah jadi kalah. Sama kayak kalian, jangan pengen lulus. Kalian di sini pengen tahu. Tujuan belajar adalah supaya tahu. Maka usaha supaya tahu adalah berarti tujuan utama di sini harus belajar. Long life education, long life learning. Seumur hidup kita harus belajar. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita pasti sakit. Berarti orang sakit karena kurang belajar. Orang yang sakit karena dia cuma punya tujuan. Tujuan dia mau Aku cuma pengen sembuh, Dok. Mana bisa pengen sembuh? Kau harus belajar. Karena nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kau harus belajar. Ya sama siapa belajar? Sama dokter yang bisa ngajarin. Dokter yang mana? Dokter yang kayak mana biar pintar? Belajar. Jadi kenapa belajar tadi? Karena ingat talamus tadi ya terhubung dengan korteks. Di korteksmu tadi ada dua saraf, ada sensorik, ada motorik. Maka apa yang kau sensorikkan setiap hari akan menentukan talamusmu. Wajar orang sakit, kenapa? Karena di rumah tangganya dia stres. Wajar orang sakit karena keadaan ekonominya buruk. Tapi kalau orangnya sudah tahu bahwa hidup ini dipelihara oleh Tuhan, ya kan? Walaupun secara ekonomi keadaan yang sedang buruk, dia tahu yang bisa memberikan kehidupan itu hanya Tuhan. Jadi nggak usah takut. Ya. Jangan pengen karena kalau pengen sukses hari ini juga kau pasti iyalah, ya kan? Orang belum sampai ke situ, tapi pengennya maka yang harus dilakukan adalah kayak mana caranya supaya gitulah. Kau mau sukses dalam bidang apa, ya kan? Kau sukses dalam bidang bisnis, usaha, ya pelajarilah usahanya, pelajari bisnisnya. Buatlah tujuanmu menjadi sekarang
Belajar. Lalu kalau kau lakukan apa yang menjadi tujuanmu? Naik dopaminnya. Karena ada dopamin reward system. Ketika dopaminmu tinggi, apa aja yang kau pelajari masuk otak. Tapi kalau dopaminmu rendah, semua proses belajar gagal. Tadi ada kan, dopamin itu kan proses belajar kan? Penting untuk proses belajar kan, Yere? Jadi kalau dopamin kalian ini rendah, apapun yang kalian pelajari, kalian akan nggak dapat apa-apa. Dan memang benar kalian tahu itu, kalian terpaksa belajar. Belajar karena dipaksa, belajar karena disuruh, belajar karena diingatkan. Bukan karena goal yang kalian set. Mau kau tetapkan, aku pokoknya tujuanku belajar, apapun ceritanya, belajar, ya. Maka kau akan jaga sensorikmu. Semua yang membuat kau jadi tidak belajar, kau buang. Kalau handphone buat kau nggak belajar, buang handphone kau. Kalau pacar kau buat kau nggak belajar, buang pacar kau. Yang nggak mungkin buat kau nggak belajar bapak dan mamamu. Karena memang bapak dan mamamu mau ke sini supaya kau belajar. Iya. Pas kau rasa? Udah, set goal. Dan buat goalnya. Biar jangan kayak pelari maraton itu kita. Kalah di tengah pertandingan. Karena terjadi dia peningkatan suhu tubuh yang berlebihan. Udah, apalagi hormonnya? Tadi udah ACTH dari hipotalamus. Hormon kedua. Si Win5. Win5. Endokrin kedua yang bekerja ketika si pelari ingin menang. Vasopresin. Itu dilepaskan si hipotalamus ya? Langsung. Dari hipotalamus nanti merangsang hipofisis posterior. Yes, merangsang ADH. Ya. Ya kan? ADH kan? Oke. Apa yang terjadi? Menarik retensi air. Retensi air. Dia nggak kencing. Oke? Dan itu memang harus. Tapi lihat, ada orang ketika bertanding malah mau kencing. Kenapa? Coba kau search dulu. Kau Win5. Kenapa orang takut bolak-balik buang air kecil? Kenapa orang takut bolak-balik buang air kecil? Ada katanya? Yes. Faktor fisik. Ih, baca aja. Faktor fisik, infeksi saluran kemih SK. Orang takut kok, nggak kau buat takutnya. Buat kan? Kayak mana kau buat? Apa? Kau dapat? Peningkatan aktivitas tubuh, aliran darah di ginjal meningkat. Ya. Produksi urin juga naik. Iya, terus? Kalau banyak minum sebelum olahraga. Ya. Lalu tekanan pada kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih meningkat. Jadi kalau ADH-nya dia tadi bagus, ginjal nggak akan memproduksi urin. Berarti ADH-nya pun jadi kurang karena dia sedang dalam ketakutan. Apa takut dia? Malam sebelum tanding, ya kan? Jadi banyak dia minum. Oh biar nggak haus aku besok katanya. Mana mungkin? Rasa haus itu berarti ADH-nya bekerja. Ya, ADH-nya bekerja. Berarti kalau orang sedang bertanding ada muncul rasa haus itu bagus. Tapi karena dia berpikir supaya menang, masa aku minum pas tanding misalnya kan? Minum dia tadi malam banyak kali. Akhirnya jadi Oke, terus vasopresin, apa lagi? Mana Win5 kau belum kau jawab tadi? Hormon yang bekerja.
Tadi kan udah sampai si vasopressin. Yang belum kan itu dibuat ini loh. CRH. Corticotropin releasing hormone ada? Kok corticotropin? Tirotropin. Tirotropin releasing hormone. TRH. Nah, ini kan udah kita buat nih. Ini dari apanya ya? Ini dari tutorialnya, ya. Apa katanya? Tirotropin releasing hormone. Teraktivasi, ya. Ada Win? Hipotalamus akan melepaskan TRH. Melepaskan TSH, tirotropin thyroid stimulating hormone. Lalu TSH-nya ke kelenjar tiroid di leher. Lalu kelenjar tiroid akan menghasilkan T3 dan T4. Lalu T3 dan T4 bekerja ke meningkatkan metabolisme sehingga terjadi peningkatan panas tubuh, makin panas dia. Overheat. Makanya kalah dia jadinya. Ya. Sama itu. Kita pun begitu. Panas dingin badanmu. Kalau mau ujian. Kalau tujuannya adalah lu tapi nggak belah. Berarti kalau tujuannya lulus tapi dia belajar, dia nggak panas dingin. Dia yakin. Suatu goal, kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa mencapai goal itu, kita akan pede. Ya tanding. Karena memang tujuannya juga tanding. Dia tahu bahwa dia hanya bisa menang ketika dia bertahan. Hidup juga kayak gitu. Kau hanya bisa menang dalam hidup ini kalau kau tanding. Maka bertandinglah. Jangan cuma mau menang, tapi nggak mau bertahan. Jangan cuma mau lulus, tapi nggak mau belah. Jangan cuma mau lulus, tapi belajarnya terpaksa. Nah, kalau kau belajar terpaksa, kau nggak punya dopamin di otakmu. Kalau kau nggak punya dopamin di otakmu, memorimu jadi nurun, jadi bodoh. Udah berubah kalian belum? Pertemuan ketiga ini udah mulai berubah. Kau, Dian tadi udah mulai berubah hidupmu, kau rasa? 3 kali tutorial, ada 1 kali skill lab kita kemarin tuh. Ada perubahan besar. Tipis-tipis juga. Udah mau berkuah-kuah aku bicara. Udah ada. Oke. Habis sistem hormonnya yang meningkatkan panas tubuhnya. Jadi hormon ini kenapa dia nggak berlebihan? Kenapa sistem hormon kita bisa stabil? Artinya nggak pernah berlebih-lebihan. Karena ada feedbacknya. Nah, feedback negatifnya apa? Contoh si tiroid. Feedback negatifnya itu adalah kadar T3 T4-nya. Jadi kalau T3 T4-nya udah tinggi, dia akan menekan ke hipotalamus. Ya, tapi itu kan dari dalam. Persoalannya orangnya ini adalah pengen menang. Karena pengen menang dirangsangnya lagi talamusnya. Sehingga hipotalamusnya tetap memproduksi TR. Dan jangan lupa T3 T4-nya kan bekerja. Berarti ketika dia bekerja T3 T4-nya juga ikut turun, jantungnya tetap dipacu, pembuluh darahnya makin. Jadi semua molekul hormon itu kalau udah terpakai, dia habis. Bisa? Nah, makanya terus-menerus dia. Lalu si pelari berpikir karena mau menang, ya udah aku terus lari ya. Lari terus, karena cuma pengen menang. Ya? Sampai dia nggak bisa lagi mengenali tubuhnya. Apa yang sudah terjadi dalam tubuhnya. Yang ada cuma ambisi. Dia paksa terus.
Sampai akhirnya menyentuh suhunya berapa? 39 derajat. Kalau darah kita suhunya 39, oke? Itu ada reseptor suhu. Coba, apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika suhu darah menjadi 39 derajat? Dian. Apa yang terjadi pada tubuhmu ketika suhunya 39 derajat? Atau lebih buat. Nah, biar nambah query-nya. Ketika tubuh suhu tubuh normal kan 37 Ya. derajat. Kalau misalnya di 39 derajat nanti bisa mengalami namanya demam tinggi. Ya. Dan nanti respon tubuh itu akan keringatnya itu akan meningkat untuk mencari zat Oke. panas. Detak jantung dan napas akan lebih cepat Ya. karena metabolisme tubuh bisa meningkat. Ya. Rasa lemas atau kepalanya otot menggigil juga. Yes. Jadi mulai lemas dia. Kenapa lemas? Habis energi. ATP-nya habis. Dan jangan lupa enzim. Tahu enzim? Apa itu? Zat kimia untuk sebagai katalisator. Maka proses enzimatik, proses metabolik di dalam tubuh kita itu akan menurun. Maka otomatis kita lemas. Lalu oksigen karena banyak terpakai, maka oksigen juga akan turun. Yang masuk ke otak, sakit kepala. Berkunang-kunang nih. Lalu jantungnya pun lama-lama lemas, memompa. Kenapa? Karena otot jantungnya kepanasan. Sama kayak mobil. Kalau udah panas suhunya, mesinnya mulai lemas. Cocok? Ya. Jadi terjawab. Ya. Kita hidup, manusia ini hidup karena adanya suatu sistem neuroendokrin yang sangat kompleks, ya. Tapi sekalipun kompleks kita bisa tetap belajar. Kita pelajari neuroendokrin sistem ini. Tujuannya satu, supaya kau bisa paham bagaimana supaya jadi sehat. Supaya kau bisa paham kenapa orang jadi sakit. Obat semua bekerja pada level reseptor di sel-sel tubuh kita, tapi dia nggak bisa mengobati penyebab. Ya kan? Pada pasien ini, pada pelari ini penyebab dia heat stroke apa? Berarti kan cuma dia kan yang heat stroke kan, pelari lain kan enggak kan? Mungkin kalau pelari lain ikut heat stroke bisa aja dari luar pun suhu udara terlalu panas sehingga ketika badan berusaha melepaskan panas nggak bisa lepas. Tapi faktanya kenapa cuma dia? Pelari lain kok nggak kena heat stroke, ya kan? Betul. Berarti dari dalam dirinya. Belum lagi ditengoknya yang lain tetap kuat lah. Nah, main sensorik matanya. Ditengoknya kok yang lain baik-baik aja. Berarti aku pun bisa lah baik-baik aja. Dia kan ikut-ikutan. Tambah lagi perangsangan pada talamusnya dari matanya. Berarti kau pakai matamu. Hati-hati. Apa yang mau kau lihat? Kalau kau salah lihat, akan terpengaruh talamusmu. Terpengaruh talamusmu, jadi bodoh kita. Udah, itu aja. Kalau bodoh kita sakit. Siapa yang selama kuliah udah sakit lebih dari 5 kali? Kau flower? Nah, berarti karena Kenapa bodoh? Karena nggak kau jaga matamu, nggak kau jaga telingamu. Kau lihat-lihat yang nggak perlu kau lihat. Kau dengar-dengarin lah yang nggak perlu kau
Jadi mulai sekarang kau yang menentukan apa yang boleh kau lihat. Karena itu matamu. Gak suka kau tutup matamu. Gak suka kau lihat sesuatu kau tinggal tutup mata berdoa. Beres. Tapi kalau kau hadapi orang gila, kau ikut? Aduh. Oyong. Siapa pernah oyong? Vertigo. Pernah kan? Pasti kau lagi oyong, kenapa? Tidak tahu kau? Iya, itu gejalamu, nggak bisa ngapa-ngapain. Penyebabnya kau oyong. Coba kau ingat dari yang udah kita pelajari 3 hari ini. Kurang istirahat. Kenapa kau kurang istirahat? Bodoh, ya kan? Jawabnya karena iyalah, udah tahu kau butuh istirahat, terus gak istirahat kau kan? Kenapa kau gak istirahat? Main HP, berarti karena bodoh. Maka aku bilang tadi, apapun yang kita kerjakan setiap hari itu menentukan talamusmu. Ada yang bisa jelaskan itu? Siapalah terakhir? Esther. Coba jelaskan dulu jalur penghubung talamus. Apa aja jadi tadi? Apa itu jalur tadi? Kortiko sama spino ya? Jalur penghubung talamus manusia. Hah? Kenapa? Ada? Apa dibuatnya di situ? Jalur penghubung talamus dapat dikategorikan menjadi jalur aferen dan juga eferen. Ada aferennya, ada eferennya. Berarti kalau aferen kan masuk ya? Oke, jalur masuk talamus berarti. Jalur aferen atau masuk ke talamus, mana informasi ke talamus dari bagian otak yang tersedia dan sistem sensorik di seluruh tubuh. Sensorik seluruh tubuh. Berarti semua panca indera itu akan terhubung ke talamus. Terus? Talamus sebagai gerbang sensorik yaitu penglihatan, pendengaran, di mana penglihatan itu sinyal dari retina menuju ke nukleus geniculatus lateral yang masuk ke talamus kemudian diproyeksikan ke korteks visual di lobus occipital. Iya. Dan yang pendengaran itu sinyal dari koklea telinga menuju ke nukleus talamus kemudian diproyeksikan ke korteks auditory di lobus temporal. Sedangkan yang jalur eferen itu keluar informasi keluar dari talamus. Yes. Talamus. Dari lidah bisa kan? Kalau kau sering makan enak, kan bahagia kau. Dari hidung pun bisa. Kalau sering kau mencium bau yang enak, kau jadi bahagia. Pas. Oke, thank you. Ya kan? Makanya perlu kalian banyak mendengar yang buat bahagia. Kalian dengarlah Bapak berarti. Iya, aku buat bahagia enggak? Iya. Kan? Mau yang jelek pun pasti aku bilang ada baiknya. Nggak mungkin nggak ada baiknya. Kenapa aku tahu itu? Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah keadaan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Dari mana aku tahu itu? Roma 8 ayat 28. Siapa yang udah pernah baca Roma 8 ayat 28? Nah, kalian baca, buka di handphone kalian lalu tandai. Kau kadang kitab kau Yeremia, dia apa? Buka. Pasti belum kau tandai itu. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Yang dapat bilang amin. Roma 8 ayat 28. Amin, langsung amin dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk bagi siapa? Mengasihi Tuhan. Jadi kalau kalian sayang sama Tuhan, kalian bacalah surat cintanya tiap hari.
Maka kalau kalian sayang sama Tuhan, Tuhan akan mengubah semua kejadian-kejadian yang buruk, semua hanya untuk mendatangkan maka kau akan tetap sukacita. Oke, kita lihat dulu slide kalian. Berapa slide kalian buat nih? Mana slide 1? Mantap ya. 40 slide. Oke, next. Terus next. Ya, nih. Jadi yang pertama nanti kalian kenalkan hipotalamus. Mana dia hipotalamus itu? Di yang warna kuning itu ya. Ya, talamus itu yang mana talamus? Di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya lah ya. Cuma nggak nampak. Berarti nanti kalian tunjukkan mana. Ada yang gambar berikutnya. Hipotalamus berperan, coba ulang. Hipotalamus berperan sebagai pengatur pusat homeostasis. Wah, ya. Jadi nanti kalian baca itu gitu. Nanti pada kalau kalian nanti suruh presentasi, lambat aja bacanya. Jangan mau kalian baca gini. Hipotalamus berperan sebagai pengatur pusat homeostasis, mengordinasikan respon endokrin, otonom dan perilaku agar tubuh tetap seimbang. Kok baca dengan penuh keberanian. Jadi hipotalamus itu, ya, kalian dengar ya, gitu. Itu perannya sebagai pengatur pusat homeostasis. Wah. Jadi karena homeostasis kalian hidup. Dah, itu aja bilang. Biar diam semua. Mengkoordinasikan respon endokrin, otonom dan perilaku agar tubuh tetap. Jadi jangan buat seimbang, kurang mantap. Sehat. Kalian buat situ sehat. Bagusin kata-katanya. Sehat. Karena homeostasis itu bicara bagaimana supaya tubuh itu tetap sehat. Kita mau sehat. Karena kalau orang sehat udah pasti ganteng. Karena kalau orang sehat pasti cantik, ya. Hah? Kalau orang sehat itu pasti pintar. Gitu. Mengontrol sekresi hormon hipofisis baik dari bagian anteriornya maupun posterior melalui sistem neurosekresi. Itu penghubungnya, namanya tubero infundibular dan neurohipofisis. Lalu dia mengatur asupan makanan dan cairan. Jadi di situ sensornya. Kapan kau butuh makanan? Berarti kalau kau nggak pengen makan, jangan makan. Jangan kau buat pengen makan karena stres. Ada. Makan itu jangan jadi tujuan ya. Aku nanti jam 12 mah. Kayak mana caranya kau tahu kau jam 12 harus makan? Ku tanya lu kau. Kenapa? Karena udah ada hipotalamus. Gitu. Jadi kalau nggak lapar-lapar, Jangan makan. Berarti tubuhmu nggak butuh. Makan itu adalah pemenuhan kebutuhan. Sensornya itu ada di hipotalamus ini loh. aku bisa nggak lapar sekalian. Wah, enggak, jangan kau makan. Kok mati? Putih kau hidup. Hah? Kenapa kita mati? Coba aku tanya. Iya, tapi yang maksud itu cuma bisa toleransi 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Berarti dari situ nggak bisa. Dari mana kau tahu berapa level toleransi? Dari Tubuhmu menyimpan nggak? Ada cadangan nggak di badanmu? Coba kau sebutkan cadangan. 1. Cadangan gula, apa namanya? Glikogen. Kau tahu berapa gram glikogen bisa disimpan di tubuhmu? 400 gram glikogen. Berarti kalau 400 gram glikogen berapa energinya itu? 400 kali 4. 1600 kilokalori. BMR kita berapa BMR? Basal metabolic rate. Hah? Kalau kau cuma diam gini, berapa BMR kau kalau diam gini? Kan kecil. Kalau nggak salah itu 10 per kilogram berat badan kali. 10. Nanti jawab berapa BMR? BMR normal. Istirahat. Jadi semua ada hitungannya. Jangan dengar kata orang. Nggak tahu dia itu. Berapa? Berapa BMR kita? Kalau dia dewasa sekitar 1.600 sampai 1.800 kilokalori. 1.600 kilokalori. Jadi kalau udah kau simpan glikogen yang 400. Tadi berapa kalau glikogen energinya aku bilang? 1.600. Berarti nggak makan kau 1 hari masih ada glikogenmu. Lalu apa lagi yang kau cadangkan? Lemak. Hah? Ada lemak ya? Ada mau? Ada lemak kau kan? Ada dong. Ada. Kau tahu berapa energi lemak? 1 gram lemakmu itu energinya 9 kilokalori.
Lebih dari 2 kali lipat glikogen. Katakanlah berapa lemakmu? Berapa? Sekilo? Berarti kalau kau punya 1 kilo lemak di badanmu, 1000 kali 9, kau punya 9000 kilokalori energi. Berarti kalau kau nggak makan, kau bisa nggak makan 9000 bagi 1600, 5 hari. Hampir 6 hari kau bisa nggak makan. Berarti udah hari ke-7, karena tadi masih glikogen. Nah, yang pertama dibakar. Udah 7 hari. Jadi kau jangan percaya sama orang. Nggak makan mati. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, kau bilang. Tapi dari setiap firman. Berarti kalau kau baca Alkitabmu, kau bisa kenyang. Ya? Kau bisa melakukan supranatural. Gitu loh. 40 hari pun kau bisa nggak makan. Yang penting sebelum kau puasa, cek kesehatan dulu ya. Kau cek dulu berapa kandungan glikogen, cukup. Kau cek dulu berapa kandungan lemak, cukup. Oke, baru. Berdasarkan perhitungan secara medis ya. Tapi kau tetap percaya ada mujizat, ada kuasa di luar nalar manusia. Baru ada apa lagi? Protein bisa nggak jadi energi? Kau punya protein nggak di badanmu? Kau punya protein. Jadi kalau sobat cerita nggak makan, nggak mati. Tapi kalau nggak belajar, mati. Itu yang buat kita mati, karena nggak Jadi belajar. Cocok, mau. Itu si hipotalamus gunanya. Jadi dia punya sensor tuh. Kapan dia akan memaksa kita makan karena memang badan sudah butuh. Nah, hanya hipotalamus ini tadi dipengaruhi oleh semua sistem korteks. Apa yang kau lihat? Ya kalau kau lihat pula dari pagi yang FYP makanan. Laparlah kau. Pagi dibuka TikToknya makanan enak. Nanti jam 10 buka lagi makanan enak. Terus makanan di otakmu. Kalau otakmu menyimpan data makanan, terkirim dia ke talamus. Maka kerja kau cuma makan. Makanlah. Jadi hidup untuk makan. Ya boleh-boleh aja lah mungkin ya. Itu kan hak juga ya. Kalau memang bisa. Tapi kalau kita punya tujuan hidup untuk makan, ya ngapain kita di sini? Kita di sini hidup untuk bermanfaat. Hidup untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Nah itu dokter. Hidupmu jadi berkat gitu loh. That's why you need to eat. Tapi kamu perlu Tuhan lebih dari apapun. Kamu perlu Tuhan lebih dari apapun. Itu orang yang memberkati. Wah, mantap ya. Dari neuroendokrin. Jadi itu yang kita bilang. Oke. Atur asupan makanan dan cairan, yaitu rasa lapar, kenyang, dan keseimbangan cairan tubuh. Makanya orang kalau udah cemas-cemas tuh ya kan, mau kencing aja bawaannya. Bolak-balik buang air kecil. Diperiksa ya bisa aja ada infeksi. Ya kenapa dia infeksi? Ya turun daya tahan tubuhnya. Berperan dalam termoregulasi, mengatur suhu tubuh, ritme sirkadian, siklus tidur bangun. Nah, jadi orang yang susah tidur, masalah di hipotalamus. Maka kau tahu sekarang hipotalamus itu dipengaruhi oleh korteks cerebri. Di korteks cerebrimu ada motorik, ada sensorik, ada motivasi di situ. Jadi apa tujuan hidupmu? Itu membuat kau nggak bisa tidur. Kalau tujuanmu adalah sesuatu yang apa ya? Nggak bisa dibuat gitu loh. Tujuan pengen kaya, tapi nggak punya usaha. Kayak mana mau kaya nggak punya usaha? Ya, dia cuma pengen terus yang dia lihat orang lain terus. Enak kali ya si Anu kaya, enak kali ya mobilnya bagus, enak kali ya tasnya mahal, kayak mana kau bilang enak kali itu? Gue bilang kau lah enak kau hidup kok, gue bilang. Kalau kau tengok orang lain, ya memang enak kau tengok. Tapi kalau itu menjadi tujuan nanti, rusak otakmu. Betul. Ya, oke, lanjut. Dan laktasi itu ya, menyusui. Jadi nanti mana tahu kalian nanti jadi ibu hamil, ya kan?
biasanya ya banyak itu yang kehamilan pertama baby blues dia. Akhirnya susunya pun nggak keluar, tapi numpuk. Wah, keras dia, mengeras, sakit jadinya, ya. Nah, kalau kau jadi sebagai suami, kau kasihlah nanti istrimu kasih sayang. Jangan kau marah istrimu, kau senyum-senyum aja. Kalau ada uang muka, kasih semua sama istrimu, biar terobati hatinya. Kalau nggak ada uangmu, kau minta maaf. Sekali lagi maafkanlah. Lalu ada hipofise atau pituitari. Apa fungsinya? Jam berapa ini? 11:30 ya. Baca dulu, baca. Gantian kita baca. Ayo Flower, baca. Ya, 1. Fungsi hipofisis. Satu, pengontrol hormon tubuh utama atau master gland hipofisis yang menghasilkan berbagai hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lain dengan merangsang atau menghambat sekresinya. Yang kedua, itu ada hormon bagian anterior atau adenohipofisis, di mana ada TSH, thyroid stimulating hormone, di mana dia merangsang tiroid memproduksi hormon tiroid. Kemudian selanjutnya ada ACTH. ACTH itu adrenocorticotropic hormone, di mana dia bisa merangsang korteks adrenal, kemudian memproduksi hormon stres atau glucocorticoid. Kemudian selanjutnya ada FSH dan LH atau bisa dibilang gonadotropin, di mana dia bisa berfungsi untuk mengatur fungsi reproduksi atau ovarium dan testis. Selanjutnya ada growth hormone atau GH, di mana dia membantu pertumbuhan jaringan metabolisme dan stimulasi IGF pertama. Kemudian prolaktin, di mana merangsang produksi ASI dan terkait fungsi reproduksi. Oke, lihat ya. Ini yang selalu Bapak bilang tuh. Bedanya laki-laki dan perempuan di sini. Di gonadotropin ini, di FSH dan LH. Ya. Kalau laki-laki FSH dan LH-nya langsung kerja ke testis. Akan menghasilkan testosteron. Langsung muncul keinginan reproduksi. Sementara perempuan, FSH dan LH bekerja untuk mematangkan sel telur. Jadi nggak ada keinginannya reproduksi sebelum terjadi pematangan, sebelum matang sel telurnya. Jadi perempuan, kalau kalian tengok laki-laki, ini yang kalian ingat, ada FSH dan LH yang langsung menghasilkan testosteron. Nah, otaknya cuma itu aja, reproduk. Jadi laki-laki mau kayak manapun berusaha nggak menunjukkan mau reproduksi, semua mau reproduksi itu laki-laki. Karena ini, ya. Sementara kalian tidak. Ya, jadi jangan mau tertipu dengan kebaikan laki-laki. Gitu. Jangan. Kalau masih pacaran laki-laki baik itu wajar. Ya. Tapi kalau nanti dia udah menikah dia tetap baik, itu baru anak Tuhan. Oke, lanjut. Hormon bagian posterior si Yeremia, baca ya. Hormon bagian posterior neurohipofisis. Ada atau vasopressin mengontrol keseimbangan air melalui ginjal atau reabsorpsi air serta pengaruh pada tekanan darah. Selanjutnya ada oksitosin memicu kontraksi rahim pada persalinan dan pengeluaran ASI, letdown reflex. Oke, lihat ya. Ini yang menarik apa nih di sini? Yang pertama tadi ADH vasopressin. Itu tadi ciri orang yang gampang takut, gampang cemas, bolak-balik dia buang air kecil. Karena di sini, ya. Dan dia rasa haus saja terus. Dia haus tapi bolak-balik buang air kecil, ya. Dia haus, minum terus, sementara tubuhnya nggak butuh. Ya, dia hanya rasa haus yang tinggi. Lalu oksitosin. Apa yang menarik dengan oksitosin? Jangan itu kau baca, ada yang lain nggak masuk dia. Coba kau buka si Johanna Olivia. Hormon oksitosin di otak. Apa tuh katanya? Hilang. Oh, lambat. Ya. Salah satu hormon yang peran jaganya sebagai hormon dan juga sebagai neurotransmitter di otak. Ya. Meskipun sering dikenal sebagai cinta atau Apa? Cinta.
Berarti kalau orang penuh dengan rasa cinta, rasanya dicintai dan rasa dia juga mencintai, itu artinya oksitosinnya tinggi. Dan kita tahu itu efeknya pasti dia rasa nggak introvert ya. Ada introvert di sini? Yes, berarti kau kekurangan hormon oksitosin. Makanya bagaimana supaya oksitosin kau tinggi? Kau harus ingat Tuhan yang sayang samamu. Itu harus kau tanam di korteksmu. Segala-galanya Tuhan yang sayang samamu. Kalau udah tinggi oksitosinmu, kau nggak takut. Kau akan jumpa sama orang pun nggak masalah karena kau tahu kau bukan butuh mereka. Kau jumpa sama orang karena kau mau jumpa aja. Karena kau pengen melihat bahwa dalam hidup ini bukan hanya kita yang disayang Tuhan, tapi semua orang disayang Tuhan. Itu oksitosinmu tinggi. Ya. Jadi kalau udah oksitosinnya tinggi, mantap lah pokoknya. Ya. Kalau nanti kau udah punya anak, oksitosinmu tinggi, jadi apa? Susunya bagus, ASI-nya bagus. Ya. Oke? Lalu kalau mau punya anak, jadi cepat dia melahirkan. Kalian udah masuk objin? Belum ya? Pernah dengar kalau orang melahirkan lama kali, partusnya nggak maju gitu, lama dia bisa melahirkan, berjam-jam dia kesakitan. Nah, itu karena kekurangan oksitosin. Kenapa kurang oksitosinnya? Ya cuma satu jawabannya. Iya, kurang dicintai dia. Dia merasa kecewa dengan hidupnya, pernikahannya, itu mengecewakan sama dia. Oksitosinnya kurang. Ya. Jadi kau kenapa kurang oksitosin kau, Dian? Ekstrovert kau. Oh, tadi angkat tangan. Betul. Dia ekstrovert kan? Ada yang introvert enggak ada? Kau introvert deh? Hah? Iya, kayak gini introvert kayak mana lagi kalau dia ekstrovert deh kan? Kalau introvertnya aja kayak gini maksudnya. Ya biasa ciri-cirinya nggak masuk dia, sering nggak masuk kuliah. Itu orang introvert. Sering nggak masukmu? Hah? Kenapa kau nggak masukmu? Sakit? Ini? Enggak, bukan sering absen. Iya. Nggak ada yang ngaku. Nggak boleh. Oh, karena kalian baik semua gitu. Bagus. Tapi tahu kalian kalau yang mau titip absen itu alasannya apa? Telat dong. Ya kenapa dia telat? Kau tahu? Itu jalan dong. Ma? Iya, Ma. Itu tadi ya. Stres awak. Mutar-mutar. Iyalah. Itulah untungnya kalau naik sepeda motor. Aku nggak terpengaruh tadi. Langsung belok aku ke trotoar. Di trotoar aku. Lawan arah sedikit nggak apa-apa lah. Pulang. Yang penting nggak terlambat, ya kan? Itu. Ya nggak bisa. Dari Podomoro tutupnya. Tapi kalau kita dari belakang Guru Patimpus masih bisa. Jadi kalian tadi berarti nggak bisa, harus dari Sambu kalian. Ah, tapi Sambu pun tadi agak rame jadinya, karena macet di situ. Iya. Besok kita beli drone ya. Naik drone aja kita. Oke. Terus next slide. Kelenjar tiroid, oke. Ya udah tadi ya. Ini di leher kita, kelenjar tiroid. Ya. Meningkatkan metabolisme basal termasuk konsumsi oksigen, produksi panas, dan aktivitas enzim. Makanya tubuh yang sehat itu adalah keseimbangan dari sistem neuroendokrinnya. Seimbang dengan apa? Panca inderamu. Panca indera itu yang paling utamanya. Jaga panca inderamu. Ya jangan sembarangan. Harus tahu apa yang kau lakukan. Terus next. Ya. Terus. Cara tubuh ya, oke, bagus. Terus. Ya, jadi kalaupun mau kalian masukkan apa yang ku bilang tadi, ya,
ya kalian akan harus mencarinya itu bukunya udah lebih dalam lagi. Pasti harus baca buku ilmu jiwa, ya, harus baca buku psikologi gitu, baru bisa nangkep yang aku bilang. Tapi harusnya tergambar tadi ya. Kalau kulihat sama kalian ini dia masih kalian putus endokrin aja nih, ya kan? Jadi kalau boleh masukkanlah nanti yang Bapak bilang ini, ya, itu sumbernya dari Gaitan ada neurobehavioral, ya, topiknya di situ. Bahwa sistem neuro kita itu berhubungan dengan endokrin. Jadi kalau kita nggak paham hubungan itu, kita nggak bisa mendeteksi ya pasien kita gitu. Jadinya kita hanya ngasih obat aja sama pasien. Kita nggak bisa melihat dia ini apa nih masalahnya. Nanti kalau kalian udah paham itu hubungannya, kalian tahu pasiennya datang misalnya umur 22, ya kan? Lagi kuliah kan? Kita tahu pasti masalah dia adalah di kuliah, makanya dia sakit. Nanti ada umurnya misalnya udah 35, udah menikah, tapi belum punya anak. Ah, berarti di situ tekanan dia. Karena dia mengingat itu terus, ya. Nanti ada pasangan yang udah tua, ya. Mama misalnya opung-opung udah tua. Tahu kenapa dia sakit ke orang udah tua? Pikiran. Iyalah, apa pikirannya itu maksudku? Satu kesepian, ya. Misalnya anak semua udah pergi. Ya, dia merasa nggak ada kawan ngobrol. Jadi sistem apa namanya itu pendengarannya dia nggak dengar siapapun. Dia hanya lihat dinding. Ada kadang-kadang dia cuma nonton TV. Masalahnya kalau nonton TV bisa semua masuk, ya kan? Yang negatif masuk, yang positif pun tetap ada maunya. Kalau TV, ya kan? Gitu. Atau ada anaknya yang belum menikah. Nah, berpikir dia kapan lah anakku ini menikah? Sampai kapan kayak gini dia? Lalu jadi sah. Maka kau harus bisa sebagai dokter memberikan apa ya? Memberikan support. Pung, nggak apa-apa Pung, tenang aja Pung. Maka support paling tinggi itu hanya satu, Tuhan. Kau harus ingatkan Tuhan sama dia. Walaupun misalnya agamanya nggak sama, tapi yang penting kau ingatkan aja Tuhan. Apapun masalah kita solusinya hanya dalam Tuhan, gitu ya. Oke, habis ada mau tanya? Cukup kira-kira? Kau cukup, Win? Kau mau? Kau siapa namanya? Esther? Cukup. Kau si Albert? Cukup. Kau Yohana? Kau si Flower? Cukup. Biar? Cukup. Sarah? Cukup. Johanna? Cukup. Kau Dian? Cukup ya? Oke, kalau udah cukup, thank you. Jadi berarti minggu depan gak usah kalian kelompokku ya kan? Yang lain dulu ya kan? Yalah, gantian lah, ya kan? Semua yang apa kan Bapak uploadnya rekamannya. Kalian tengok lagi, dengerin lagi. Ya, dibagikan. Lagi sakit kepala kalian dengarkan aja kok. Betul. Biar ku buat nanti nilai kau di sini. Iya kan? Jadi kalau ku buat nanti nilai di sini 1, ya tujuanku bagus supaya nggak sakit lagi kepalamu ketika kita jumpa. Iya kan? Kan dia nanti tutorial ulang, iya kan? Nah, jadi kalau tutorial ulang dia sama bapak lagi. Nah, tekan. Aduh. Hah? Yang 21. Apa? Masih. Oh iya. Salam sehat juga. Tangan.
Udah, ini belum. Oke, sama berdoa ya, berdoa. Nah, untuk menutup setelah video kita pada siang hari ini, ada doa yang dibawakan oleh Yohan. Dokter dan teman-teman, semoga ini lagi berdoa, saya berdoa agar teman-teman bisa memproteskan yang lain dapat mari kita sama Bapak dan kasih Yesus supaya kita lupa dari Allah yang baik biarlah Bapak pelajaran yang ini dapat kami lakukan di kehidupan kami selanjutnya yang baik semoga kita bisa dapat ini Bapak kita semuanya Bapak hingga sampai selesai. Hanya ini doa anak Bapak dan kami berdoa dan Amin. Oke, kan kemana siapa nih? Makan. Hah? Bagus. Oke, nanti kita live 10 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Yang mau naik live nanti di situ ya. Oke?